guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang besaran, satuan, dan dimensi. Jadi, besaran adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan nilai atau angka, dan memiliki satuan. Berdasarkan satuannya, besaran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok merupakan besaran yang satuannya sudah ditetapkan. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Nah, besaran pokok ada 7 macam, yaitu panjang, satuannya meter, alat ukurnya mistar dan jangka sorong, massa, satuannya kilogram, alat ukurnya timbangan atau neraca, waktu satuannya sekon, alat ukurnya stopwatch, suhu satuannya Kelvin, dan alat ukurnya termometer. Intensitas cahaya satuannya kandela, alat ukur luxmeter. Jumlah zat satuannya mol, alat ukur tidak ada. Kuat arus listrik satuannya ampere, alat ukur ampermeter. Nah, agar mengingat 7 besaran pokok ini, kita bisa menggunakan jembatan keledai, yaitu papa, mama, waktu, subuh, ingin, jualan kue. Selanjutnya, besaran turunan jumlahnya sangat banyak selain dari 7 besaran pokok. Contohnya, luas dan volume diturunkan dari besaran panjang. Kecepatan dan percepatan diturunkan dari besaran panjang dan waktu. Massa jenis diturunkan dari besaran panjang dan massa. Gaya diturunkan dari besaran panjang, massa, dan waktu. Usaha dan energi diturunkan dari besaran panjang, massa, dan waktu. Daya diturunkan dari besaran panjang, massa, dan waktu. Momentum dan impuls diturunkan dari besaran panjang, massa, dan waktu. Nah, berikutnya tekanan diturunkan dari besaran panjang, massa, dan waktu. Frekuensi diturunkan dari besaran waktu. Muatan listrik diturunkan dari besaran waktu. Kuat arus listrik. Potensi listrik diturunkan dari besaran panjang, massa, waktu, dan kuat arus listrik. Hambatan listrik diturunkan dari besaran panjang, massa, waktu, dan kuat arus listrik. Selain yang sudah disebutkan ini, masih banyak contoh besaran turunan lainnya ya. Nah, berdasarkan nilai dan arah, besaran dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar hanya memiliki nilai, tidak memiliki arah. Contoh,
Semua besaran pokok, luas, volume, massa jenis, usaha, daya, terakhir jarak. Besaran vektor memiliki nilai dan arah. Contoh: perpindahan, kecepatan, percepatan, gaya, momen gaya, momentum, dan impuls. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai satuan, merupakan pembanding dalam pengukuran. Sistem satuan dibedakan menjadi 3, yaitu sistem MKS, sistem CGS, dan sistem FPS. Sistem MKS adalah meter, kilogram, sekon. Dan sistem CGS adalah centimeter, gram, sekon. Sedangkan sistem FPS adalah fret, kaki, pun atau pon, sekon. Karena ada beberapa sistem satuan untuk keperluan ilmiah, satu sistem satuan yang dapat digunakan secara luas di berbagai belahan dunia. Para ilmuwan kemudian menyepakati sebuah sistem satuan yang berlaku secara internasional. Selain itu, sistem ini dikenal dengan sistem satuan dengan internasional atau SI. Sistem ini disepakati oleh Konfirmasi Umum ke-11 tentang berat dan ukuran yang diadakan di Paris, Perancis pada tahun 1960. Pada dasarnya, sistem SI dikembangkan dari sistem satuan MKS ya. Satuan internasional atau SI yang sudah ditetapkan oleh para ilmuwan memiliki ketentuan, di antaranya mempunyai nilai yang tetap, tidak berubah karena apapun, bersifat umum, mudah ditiru dan diperbanyak, mudah diubah atau dikonversi ke satuan lain. Oke, berikutnya kita bahas satuan-satuan internasional dan juga definisinya ya. Pertama, panjang, satuannya meter, definisinya jarak yang ditempuh oleh cahaya dalam ruang hampa selama selang waktu 1/799.458 sekon. 2. Massa, satuannya kilogram, definisi massa silinder campuran logam peltanarindrum yang disimpan di lembaga internasional, berat dan ukuran sester, Prancis. Dan inilah definisi dari sekon yang merupakan dari waktu. Kelvin, satuan suhu. Candela, mol,
dan ampere. Nah, teman-teman, jadi inilah satuan internasional dari 7 besaran pokok: meter, kilogram, kelvin, sekon, kandela, mol, dan ampere. Teman-teman, sistem SI mempunyai beberapa kelebihan dibandingkan dengan sistem satuan lainnya. Salah satunya adalah sistem satuan internasional mudah dikonversi ke dalam sistem satuan lain yang sejenis karena menggunakan awalan yang menyatakan bilangan kelipatan 10. Nah, tabel berikut adalah awalan-awalan dalam satuan SI. Selain dibedakan beberapa sistem, satuan dalam IPA juga dikelompokkan jadi dua, yaitu satuan baku dan tidak baku. Satuan baku, satuan-satuan yang telah ditetapkan disepakati sebagai satuan dalam pengukuran suatu besaran dan nilai terdefinisi secara umum. Satuan tidak baku, satuan yang bersifat lokal, tidak diakui secara internasional, dan pemakaiannya hanya pada wilayah tertentu. Berikut ini adalah contoh-contoh satuan baku selain satuan internasional atau SI. Satuan panjang diantaranya sentimeter, kilometer, kaki, mil, yard, inci. Satuan massa seperti gram, ton, pound, dan ounce. Satuan waktu yaitu menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, windu, dasawarsa, abad. Satuan suhu berupa derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit. Lalu kuat arus dari mikroampere, miliampere, dan kiloampere. Serta satuan energi antara lain elektron volt, Art, kalori, dan kilowatt hour atau kWh. Untuk satuan tidak baku contohnya adalah jengkal, depa, hesta, lengan, dan langkah, dan merupakan satuan panjang, tumpak, satuan luas, serta gantang, gelas, dan gayung yang merupakan satuan volume. Nah, satuan yang sudah kita bahas sebelumnya dapat kita konversikan atau kita ubah dari sistem satuan ke sistem satuan lain dengan menggunakan faktor konversi. Berikut ini faktor konversi, yaitu bilangan pengali yang mengubah satuan-satuan ke dalam satuan lain yang setara. Berikut ini contoh faktor konversi. Beberapa besaran faktor konversi satuan panjang sebagai berikut. Faktor konversi satuan massa. Faktor konversi satuan waktu. Terakhir, faktor konversi satuan luas dan satuan volume. Berikutnya, kita membahas mengenai dimensi. Dimensi adalah penulisan suatu besaran dengan menggunakan lambang besaran pokok. Dimensi ditulis dengan
huruf kapital yang diberi kurung, siku. Dimensi besaran pokok diantaranya adalah panjang, dimensinya L, massa dimensinya M, waktu dimensinya T, suhu dimensinya theta, intensitas cahaya dimensinya J, jumlah zat dimensinya N, kuat arus listrik dimensinya I. Selanjutnya, kita membahas tentang dimensi besaran turunan berdasarkan rumus dan satuannya. Pertama, massa jenis, rumusnya Rho sama dengan M per V. Satuannya kilogram kali meter pangkat min 3. Dimensinya M, L pangkat min 3. Kedua adalah kecepatan. Rumusnya F sama dengan S per T. Satuannya adalah meter sekon pangkat negatif 1. Maka dimensinya adalah L T pangkat negatif 1. Dengan cara yang sama diperoleh dimensi untuk percepatan L T pangkat negatif 2, gaya MLT pangkat negatif 2, tekanan ML pangkat negatif 1, T pangkat negatif 2. Usaha ML pangkat 2, T pangkat negatif 2. Daya ML pangkat 2, T pangkat negatif 3. Momentum dan impuls masing-masing ML T pangkat negatif 1. Terakhir, momentum sudut. Dimensinya ML pangkat 2, T pangkat negatif 1. Dengan menggunakan dimensi, kita dapat menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran, menganalisis kebenaran suatu persamaan yang menyatakan hubungan antar besaran, menganalisis dimensi suatu konstanta besaran. Fungsi dimensi yang pertama untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran. Contoh, buktikan bahwa besaran usaha memiliki kesetaraan dengan energi kinetik. Sebelumnya, kita sudah mengetahui bahwa dimensi usaha adalah ML pangkat 2, T pangkat negatif 2. Selanjutnya, persamaan energi kinetik EK sama dengan setengah MV pangkat 2. Angka setengah merupakan bilangan tak berdimensi sehingga EK sama dengan MV pangkat 2 sama dengan MK. Kecepatan pangkat 2. Selanjutnya kilogram meter sekon pangkat negatif 1 dipangkatkan 2 sama juga dengan kilogram meter pangkat 2 sekon pangkat negatif 2. Maka energi kinetik adalah ML pangkat 2 T pangkat negatif 2. Jadi besaran kita lihat bahwa usaha sama dengan energi kinetik. Hal ini mengetahui bahwa dua besaran tersebut setara.